akan kembali dilanjutkan dengan Hun Mo yang benar-benar terkejut setelah menyadari kehadiran dari Xiao Chen. Lalu kepala Aula Jiwa dan Hun Mo pun seketika mengerutkan kening mereka. Tentu saja mereka tidak berani meremehkan Xiao Chen bahkan sedikit di dalam hatinya, terutama karena kepala suku telah jatuh ke dalam kerugian saat melawan Xiao Chen, dan kepala Aula Jiwa menjadi relatif sengsara pada saat itu. Namun saat ini setelah mereka bertemu lagi dirinya secara alami merasakan ketakutan besar di dalam hatinya. Lalu tidak lama setelah itu sosok tua yang memegang tongkat yang telah berdiri di samping kepala Aula Jiwa dan Hun Mo perlahan muncul di depan semua orang, kemudian dirinya pun segera tertawa sebelum akhirnya berkata, Xiao Chen memang layak menyandang gelar kapak berdarah, karena Xiao Chen masih saja sekuat ini meskipun tidak muncul selama bertahun-tahun, meskipun Xiao Xuan sangat terkenal, namun dirinya pada akhirnya tidak bisa menghindari kematian, dan klan Xiao mereka ditakdirkan hanya menjadi bunga yang mekar dalam waktu yang singkat. Sementara itu mata Xiao Yan pun terfokus pada sosok tua yang baru saja muncul, dan ekspresinya muram saat dirinya mempelajari sosok tersebut, karena penampilan orang ini bahkan tidak menyebabkan ruang itu sendiri berfluktuasi seolah-olah dirinya telah berdiri di tempat itu dari awal, dan Xiao Yan pun bergumam, kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Sementara itu mata Xiao Chen segera menatap orang tua yang memegang tongkat, lalu Xiao Chen pun menyipitkan matanya dan menyebutkan nama sosok tersebut, yang ternyata dia adalah Hun Qianmou. Tentu saja hati kelompok Xiao Yan pun bergetar setelah mendengar Xiao Chen mengucapkan nama ini dengan jeda, sementara itu Xiao Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sampah yang pernah memohon belas kasihan di depan tangan kepala klan benar-benar berani menunjukkan dirinya, lalu wajah keriput dari Hun Qianmou pun sedikit gemetar, dan matanya yang berisi kilau aneh perlahan menyapu Xiao Chen dan Xiao Yan, kemudian suara seraknya pun segera bergema ketika dirinya berkata, terlepas dari seberapa kuat Xiao Chen, namun Xiao Chen tidak akan bisa menghindari kematian. Terlebih lagi saat ini klan Hun masih berdiri di puncak benua, akan tetapi bagaimana nasib dengan klan Xiao? Karena klan Xiao yang pernah dikenal di seluruh benua ini hanya hidup sebagai kelompok kecil, sehingga mereka berada di tingkat terendah di mata klan Hun. Tentu saja sebuah ekspresi gelap dan tegas pun segera melonjak ke wajah Xiao Chen, lalu tubuhnya melintas dan muncul di depan Hun Qianmou. Kemudian tangannya terbang di udara kosong dan kapak besar berwarna darah segera muncul, lalu kapak pun dengan cepat disertai oleh angin kencang yang muncul seperti petir saat menembus langit, dan dengan keras berayun ke arah Hun Qianmou, sehingga wajah kisut Hun Qianmou pun mengungkapkan ekspresi bermusuhan ketika dirinya merasakan serangan cepat dari Xiao Chen, lalu dirinya pun segera berkata, meskipun Xiao Chen cukup beruntung untuk bertahan hidup sampai saat ini, namun saat ini Xiao Chen bukan lagi kapak berdarah seperti yang dulu. Kemudian tangan Hun Qianmou yang seperti tulang pun segera mengepal, lalu setelah itu segera dilemparkan ke arah kapak besar berwarna darah, sehingga angin yang terbentuk dari tabrakan yang mengerikan ini menyebabkan beberapa elit doseng Aula Jiwa dengan cepat mundur, dan hanya kepala Aula Jiwa dan Hun Mo yang mampu bertahan di bawah tekanan ini. Sementara itu kapak pun dengan kejam menebas tinju dari Hun Qianmou, lalu kekuatan pembalasan yang sangat menakutkan menyebabkan Xiao Chen terhuyung mundur lebih dari 10 langkah, sehingga ekspresinya menjadi sedikit gelap dan suram saat dirinya melototi ke arah Hun Qianmou. Saat ini Xiao Chen telah terperangkap dalam ilusi api iblis selama ribuan tahun, sehingga hasil pelatihannya secara alami akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pelatihan biasa dari Hun Qianmou. Meskipun di masa lalu Hun Qianmou ini hanya bisa berbalik dan melarikan diri dengan ekspresi ketakutan setelah melihat Xiao Chen, sementara itu Hun Qianmou pun melirik banyak jejak darah samar di tinjunya, akan tetapi dirinya mengabaikannya dan berbicara dengan suara yang samar. Dirinya berteriak kepada Xiao Chen, dirinya telah mengatakan sebelumnya, dan semuanya telah berubah, sehingga Xiao Chen saat ini benar-benar bukan tandingannya. Setelah itu dirinya pun segera melirik ke arah Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan memiliki aroma Xiao Xuan di tubuhnya, dan tampaknya Xiao Yan benar-benar mendapatkan warisannya di makam surgawi.
ekspresi Xiao Yan masih tetap tenang, dan kekuatan lelaki tua ini kemungkinan berada di sekitar doseng bintang 6, jadi dirinya lebih kuat dari semua orang yang hadir. Tentu Xiao Yan menyadari bahwa aula jiwa saat ini memang sudah bersiap. Lalu tidak lama setelah itu kepala aula jiwa pun dengan acuh tak acuh melirik ke arah Xiao Yan, kemudian dirinya segera mengambil langkah maju dan berkata kepada Xiao Yan, Hall of Soul telah memilih pesaingnya, dan saat ini giliran Xiao Yan untuk menentukan pesaing dari Xiao Yan. Tentu saja rasa dingin pun segera melonjak di mata Xiao Yan setelah melihat lawan mereka, dan tampaknya pertempuran besar hari ini benar-benar akan intens, sehingga Xiao Yan harus bisa menghadapi kepala aula jiwa di salah satu dari 3 pertempuran, sementara Hun Mo akan diserahkan kepada leluhur Xiao Chen. Akan tetapi satu-satunya masalah besar adalah Hun Qian Mo. Namun bersamaan dengan pemikiran Xiao Yan, tiba-tiba sosok kecil pun diam-diam muncul di sampingnya, dan penampilan muda itu secara alami adalah leluhur dari Pil Tower. Kemudian dirinya pun segera berkata, sebaiknya meninggalkan lelaki tua itu kepadanya. Saat ini ketua pertama dari Pil Tower di samping pun mengungkapkan ekspresi gembira setelah memperhatikan pemuda berpakaian hijau di samping Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pun tidak berani meremehkan keberadaan tua yang mengejutkan ini, sehingga Xiao Yan pun segera menangkupkan kedua tangannya dan dengan sopan memberi salam. Kemudian leluhur Pil Tower pun segera melambaikan tangannya dan berkata, mengapa Xiao Yan begitu sopan? Lalu setelah itu matanya yang jernih mengandung kejutan saat mereka menyapu ke arah Xiao Yan. Kemudian dirinya pun segera tertawa dan berkata, sungguh tidak terduga Purifying Demonic Lotus Flame yang bahkan tidak bisa dirinya taklukkan, ternyata sebenarnya telah jatuh ke tangan Xiao Yan, dan kesempatan beruntung seperti itu benar-benar sumber kecemburuan yang sangat besar. Meskipun begitu Xiao Yan pun hanya tersenyum saat mendengar tawa dari leluhur Pil Tower. Lalu setelah itu leluhur Pil Tower pun memandang ke arah Xiao Yan dan lanjut berbicara. Dirinya berkata, Pil Tower juga merupakan anggota dari Sky Mansion Aliansi dan mereka semua akan berbagi kemuliaan atau kehancuran bersama. Lalu menjadi seorang penjaga Pil Tower, maka dirinya tidak bisa menjauhkan diri dari masalah ini. Xiao Yan pun tetap relatif tenang dalam menghadapi tatapan yang diberikan oleh leluhur Pil Tower kepadanya. Setelah itu leluhur Pil Tower pun segera berkata, sebaiknya menyerahkan Hun Qian Mo kepadanya, meskipun dirinya tidak berani mengatakan bahwa dirinya bisa mengalahkannya, akan tetapi hasil imbang bukanlah hasil yang sangat buruk. Xiao Yan pun menghela nafas lega sebelum akhirnya berterima kasih kepada leluhur Pil Tower. Sementara itu di sisi lain wajah kisut Hun Qian Mo pun sedikit bergetar saat leluhur Pil Tower ini muncul. Lalu dirinya pun segera berkata, sepertinya leluhur Pil Tower benar-benar berniat melawan klan Hun, meskipun di masa lalu klan Hun tidak menyerang Pil Tower karena dirinya, namun tindakan dari leluhur Pil Tower kali ini benar-benar tidak bijaksana. Lalu leluhur Pil Tower pun tersenyum tipis setelah mendengar ancaman ini, kemudian dirinya pun segera berkata, bukankah dengan mengucapkan perkataan seperti itu akan terdengar sedikit lucu? Karena jika Hall of Soul memiliki kesempatan yang tepat, maka mereka pasti sudah akan menyerang Pil Tower sejak lama. Jadi apakah Hun Qian Mo benar-benar berpikir bahwa leluhur Pil Tower tidak mengetahui jalan pikiran dari klan Hun? Jadi sebaiknya saat ini tidak selalu mengatakan kata-kata yang tidak perlu seperti itu, karena sudah bertahun-tahun sejak dirinya bertarung dengan Hun Qian Mo. Maka saat ini dirinya ingin tahu seberapa banyak kekuatannya telah meningkat dibandingkan pada saat itu. Kemudian cahaya aneh di mata Hun Qian Mo pun menjadi lebih cerah ketika dirinya berkata, baiklah dirinya akan memberitahunya. Dan setelah mengatakan hal tersebut tubuh dari Hun Qian Mo pun perlahan mulai menjadi sedikit ilusi. Sedangkan leluhur Pil Tower pun samar-samar tersenyum tipis saat melihat tindakan dari Hun Qian Mo. Dan dirinya pun segera menoleh lalu memberitahu kelompok Xiao Yan agar mereka semua harus berhati-hati, dan setelah itu tubuhnya pun tiba-tiba menghilang, lalu pada kali berikutnya dirinya muncul kembali, dan dirinya sudah berada di udara, kemudian dirinya pun dengan lembut melambaikan tangannya dan ruang di sekitarnya segera beriak sebelum akhirnya ruang kacau segera diciptakan olehnya.
saat ini leluhur Piltover pun segera berteriak kepada Hun Qianmou, area ini sepertinya terlalu kecil, jadi dirinya pun segera mengajak Hun Qianmou untuk masuk ke terowongan spasial, lalu setelah mengucapkan perkataan tersebut, dirinya pun berbalik dan memasuki terowongan spasial tersebut. Setelah mencapai level setinggi mereka, maka saat ini mereka dapat secara acak menciptakan dunia untuk bertarung, akan tetapi ruang yang terbentuk dengan tergesa-gesa ini tidak stabil, dan biasanya ini akan menghilang setelah pertempuran berakhir. Di sisi lain Hun Qianmou pun dengan dingin tertawa saat melihat sosok leluhur Piltover pergi, kemudian tubuhnya segera bergerak dan semua orang melihat ruang di udara berfluktuasi. Lalu dirinya pun segera masuk ke terowongan spasial itu dengan kecepatan seperti kilat, sementara itu mata Xiao Chen melirik ke alam itu setelah pertempuran meletus di dalam ruang, dan setelah itu dirinya pun perlahan maju tanpa ekspresi, sedangkan matanya segera melirik antara kepala Aula Jiwa dan Hun Mou, kemudian dirinya pun segera berkata, siapa yang akan melangkah maju selanjutnya? Kepala Aula Jiwa dan Hun Mou pun bertukar pandangan setelah melihat Xiao Chen. Saat ini Hun Mou pun mengungkapkan ekspresi gelap di wajahnya yang sudah tua, lalu dirinya segera mengambil 2 langkah ke depan di depan semua orang dan berkata kepada Xiao Chen, dirinya benar-benar sangat terkenal pada saat itu, namun Xiao Chen saat ini benar-benar sudah sedikit ketinggalan zaman. Tentu saja ekspresi Xiao Chen pun masih sangat kaku akan tetapi hatinya menjadi sedikit lebih serius. Sementara itu Hun Mou pun segera bergerak sebelum akhirnya berhenti di langit, lalu doki yang sangat besar dan perkasa meletus dari tubuhnya ke segala arah, dan dalam sekejap kabut hitam menutupi langit yang jauh dan cahaya di seluruh pegunungan menjadi jauh lebih redup. Kemudian beberapa tetua agung dalam sekte pun diam-diam menghela nafas pada saat ini. Tentu saja mereka menyadari bahwa Hun Qianmou ini telah berada di tingkat bintang 5 doseng tingkat lanjut, sementara itu di sisi lain mata Xiao Chen hanya terfokus pada sosok di bawah awan hitam besar di langit, kemudian dirinya menatap Hun Mou saat panas bertahap memenuhi matanya, lalu Xiao Chen pun perlahan mengepalkan tangannya dan kapak berlumuran darah setinggi 100 meter tiba-tiba muncul. Lalu warna merah cerah juga secara bertahap saat ini telah memenuhi matanya, dan teriakannya pun segera bergema ketika dirinya berkata, mereka yang menentang kekuatan klan Xiao maka akan mati, dan teriakan yang terpancar dari mulut Xiao Chen ini menyebabkan hati Xiao Yan bergetar pada saat ini, bahkan perasaan aneh yang berasal dari dalam garis keturunan secara bertahap menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Sementara itu Xiao Chen pun dengan dingin menginjakkan kakinya ke tanah dan dengan sekejap dirinya telah muncul di atas kepala Hun Mou, kemudian kapaknya yang besar berwarna darah seperti kapak dewa yang dapat membelah dunia saat dirinya dengan kejam meretas ke arah Hun Mou. Namun Hun Mou pun tertawa dengan dingin saat serangan yang sangat kuat ini datang ke arahnya, kemudian dengan segera lengan bajunya bergerak dan lebih dari belasan tulang putih segera ditembakkan. Kemudian kabut hitam berhamburan dan dengan cepat membentuk jaring laba-laba putih di depannya. Saat ini kekuatan kuat yang terkandung dalam kapak besar itu dengan cepat disingkirkan saat menghantam jaring, dan kecepatan di mana kapak besar itu mendarat seketika melambat, bahkan kapak ini benar-benar mengalami hambatan sebelum akhirnya kapak pun berhenti setengah meter dari Hun Mou. Lalu menyadari hal itu jejak darah pun tiba-tiba muncul saat kapak besar itu sekali lagi diayunkan ke bawah, sehingga jaring tulang seperti sutra itu dengan mudah dipotong dan kapak itu terus mengarah ke tenggorokan Hun Mou. Tentu saja perubahan tidak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Hun Mou merasa sedikit terkejut, sehingga tangannya yang seperti tulang membuat lengkungan aneh sebelum menekan kapak dengan lembut. Lalu setelah itu dirinya secara acak membantingnya dengan tangannya. Pada saat ini seseorang bisa mendengar suara keras, dan kapak besar berwarna darah itu benar-benar dikirim keluar jalurnya, sehingga kapak itu pun hanya memotong dan mencabut seikat rambut dari Hun Mou. Tentu saja Hun Mou telah menderita kerugian selama pertukaran awal ini karena telah sombong, sehingga ekspresinya menjadi sedikit gelap dan dingin. Lalu setelah itu segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah saat awan gelap di atasnya yang menutupi matahari,
dan tiba-tiba mengeluarkan jeritan tajam yang tidak terhitung jumlahnya, lalu sejumlah sosok yang tidak terbayangkan berjuang di dalam awan gelap, dan awan di langit pun tiba-tiba bergejolak setelah teriakan gelap dan dingin dari Hun Mo terdengar. Saat ini dirinya mengeluarkan teknik serangga darah setan langit dan memerintahkan serangga-serangga ini untuk menggigit ke arah Xiao Chen. Sementara itu kapak besar yang berlumuran darah di tangan Xiao Chen pun menari dengan liar seperti kincir angin saat dirinya melihat cahaya berdarah dengan cepat membesar di hadapannya, lalu kapak itu berhenti dan cahaya berdarah setinggi 10.000 meter dan segera meletus dari kapak. Lalu letusan pun terjadi disertai dengan gelombang ledakan sonik yang dalam ketika bertabrakan dengan cahaya darah dengan kecepatan seperti kilat, lalu cahaya berdarah itu pun terbang puluhan ribu meter ke belakang setelah disambar dengan kejam oleh cahaya berdarah setinggi 10.000 meter, sehingga teriakan aneh yang tajam segera muncul saat beberapa gunung berubah menjadi debu. Meskipun telah mengalami pukulan yang serius, kekuatan hidup dari cahaya darah ini benar-benar sangat kuat, dan sekali lagi cahaya pun bergegas setelah menstabilkan tubuhnya, lalu kali ini kecepatannya menjadi jauh lebih lambat dan banyak orang dapat melihat dengan jelas penampilannya, dan cahaya darah itu adalah objek yang seperti katak, namun objek ini benar-benar berwarna merah tua, lalu ada banyak sekali kelompok daging yang menonjol di tubuhnya. Dan jika seseorang memeriksanya dengan cermat, maka orang akan melihat bahwa kumpulan daging ini memiliki banyak wajah manusia yang ganas. Lalu Yao Lao mengamati katak darah yang ganas dan menakutkan ini dari jarak yang dekat lalu berkata dengan ekspresi yang agak jelek. Yao Lao segera menyadari bahwa ini sebenarnya adalah katak kutukan jiwa, dan setan tua Hun Mo ini memang benar-benar kejam. Sedangkan Xiao Yan pun mengerutkan keningnya setelah dirinya mendengar tentang kata kutukan jiwa ini, karena kata kutukan jiwa ini dikabarkan dibentuk dengan mengumpulkan banyak jiwa bersama sebelum memaksa semua jiwa untuk saling membunuh, lalu setelah itu beberapa bahan lain akan dikumpulkan, dan kata kutukan jiwa ini akan disempurnakan, jadi benda ini mirip dengan boneka, akan tetapi karena itu dibentuk secara paksa dengan mengumpulkan banyak jiwa bersama, dan itu juga akhirnya mendapatkan kecerdasannya, namun kecerdasan ini disertai dengan sifat kekerasan, karena setelah benda ini dilepaskan, maka dirinya akan melakukan pembunuhan secara liar, bahkan pada akhirnya itu akan menyerang pemiliknya sendiri. Sementara itu Hun Mo pun mengabaikan tatapan aneh dari orang di sekitarnya, dan ekspresi tegas segera muncul di wajahnya lalu jarinya segera menuju ke arah Xiao Chen, sehingga kata kutukan jiwa itu sekali lagi ditembakkan setelah mendapatkan perintahnya, sedangkan Hun Mo di sisi lain terus meluncurkan serangan diam-diam, sementara kata kutukan jiwa menahan Xiao Chen, dan setiap serangan diam-diam kejam dan menargetkan titik-titik fatal Xiao Chen. Tentu saja Hun Mo ini benar-benar berniat untuk membunuh Xiao Chen, namun dihadapkan dengan serangan gabungan manusia dan katak Xiao Chen pun tidak punya pilihan lain selain beralih dari serangan ke pertahanan, sehingga dirinya pun saat ini bahkan samar-samar tampak dirugikan. Sementara itu di sisi lain kepala Xiao Yan pun menoleh ke alam yang telah dibangun sebelumnya, dan pertempuran di dalam secara bertahap menjadi sangat panas, meskipun mereka berada di alam lain. Namun Xiao Yan masih bisa merasakan kekuatan destruktif meletus di dalamnya, namun pada saat ini tidak mungkin untuk dengan jelas mengamati situasi pertempuran di dalam hanya dengan mata telanjang, oleh karena itu Xiao Yan tidak bisa melihat situasi di dalam dengan jelas, lalu Xiao Yan pun berpikir 2 dari 3 pertempuran saat ini sedang berlangsung, namun kepala aula jiwa belum menyerang, dan kemungkinan dirinya berniat menunggu 2 petarung lain berakhir sebelum memutuskan, karena jika Hun Mo dan Hun Qian Mo menang, maka Hall of Soul akan memenangkan 2 dari 3 pertukaran, sehingga dengan begitu maka tidak perlu untuk melanjutkan pertarungan terakhir. Sementara itu pertempuran di langit menjadi lebih intens ketika Xiao Yan berpikir, dan pertukaran tajam menyebabkan mata seseorang menjadi silau, dan hanya beberapa individu bermata tajam yang hampir tidak bisa mengikuti sosok manusia yang berkedip-kedip itu, sementara Xiao Chen dan Hun Mo terlibat dalam pertempuran sengit dan intens, dan ledakan seperti guntur yang mengejutkan tiba-tiba terdengar,
tentu saja mata semua orang pun langsung tertarik dengan ledakan ini, dan terowongan spasial sebelumnya tiba-tiba meledak terpisah saat dua sosok terbang keluar darinya, dan keduanya mundur 100 langkah sebelum perlahan menstabilkan tubuh mereka. Saat ini banyak seruan terdengar di sekitar pegunungan setelah melihat dua sosok yang keluar dari terowongan spasial, lalu Hun Qianmou pun menstabilkan tubuhnya di langit dan berkata, leluhur Piltover memang memiliki beberapa keterampilan. Pada saat ini Hun Qianmou tidak tampak menyedihkan, bahkan pakaiannya tampak tidak disentuh. Akan tetapi seseorang ahli seperti Xiao Yan dapat mengatakan bahwa Douqi di dalam tubuh orang tua ini telah kelelahan hingga tingkat yang relatif menyedihkan, dan dari kelelahan ini sangat mungkin untuk menyimpulkan seberapa intens pertarungan di dalam wilayah itu. Sementara itu leluhur dari Piltover di kejauhan hanya tersenyum akan tetapi tidak berbicara. Lalu di sisi lain kepala Aula Jiwa dan Xiao Yan di bawah membuka mulut mereka pada saat yang bersamaan, dan mereka menanyakan hasil dari pertarungan di antara keduanya, sedangkan Hun Qianmou dan leluhur Piltover pun ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini, lalu mereka pun bertukar pandangan sebelum akhirnya keduanya berkata, pertarungan ini dapat dianggap seri, karena kekuatan dari keduanya sangat mirip, sehingga mereka bisa menentukan pemenang jika mereka bertarung habis-habisan sampai mati. Akan tetapi pada saat ini tidak mungkin bagi mereka berdua untuk bertarung sampai ke tahap seperti itu. Tentu saja kepala Aula Jiwa dan Xiao Yan pun terkejut setelah mendengarkan kata-kata ini, meskipun reaksi Xiao Yan masih baik-baik saja. Akan tetapi kepala Aula Jiwa akhirnya mengerutkan kening, jelas saat ini dirinya sedikit tidak puas dengan hasil yang ada. Lalu setelah itu Hun Qianmou pun mendarat di samping kepala Aula Jiwa dan memberitahunya dengan suara yang lemah. Hun Qianmou pun segera berkata, seharusnya kepala Aula Jiwa tidak merasa tidak puas, karena dengan campur tangan iblis tua ini maka cukup bagus untuk berakhir dengan imbang. Setelah itu dirinya pun bergumam, sungguh tidak terduga leluhur Piltover benar-benar telah mencapai level itu, sehingga dengan begitu mungkin kepala klan akan tertarik kepadanya. Setelah itu kepala Aula Jiwa pun segera menolehkan kepalanya untuk melihat pertempuran di antara Hun Mou dan Xiao Chen, lalu dirinya pun dengan lembut menghela nafas dan berkata, selama Hun Mou menang, maka situasinya kurang lebih akan diputuskan. Kemudian Hun Qianmou pun mengangkat kepalanya setelah mendengar kata-kata ini, lalu dirinya mengamati medan pertempuran dan tiba-tiba mengerutkan kening. Setelah itu dirinya menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang dalam, ini akan sedikit sulit. Tentu saja ekspresi kepala Aula Jiwa pun mengalami perubahan setelah mendengar kata-kata ini, karena Hun Mou memiliki kekuatan doseng bintang 5 tingkat lanjut, dan di sisi lain Xiao Chen hanyalah doseng bintang 5 menengah. Jika mengingat celah seperti itu maka seharusnya tidak sulit bagi Hun Mou untuk menang. Lalu Hun Qianmou pun segera berkata dengan suara yang lemah, jika benar-benar mudah untuk berurusan dengan Xiao Chen, maka dirinya tidak akan mendapatkan reputasi seperti itu pada saat dahulu. Setelah itu kepala Aula Jiwa pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya dirinya kembali mengangkat kepalanya, lalu dirinya mempelajari pertempuran yang sangat intens ini, dan pada saat ini Xiao Chen tampaknya masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lalu sepintas sepertinya dirinya panik saat menghadapi serangan gabungan Hun Mou dan kata kutukan jiwa. Sementara itu di sisi lain tubuh besar kata kutukan jiwa itu seperti bola meriam yang dengan kejam menghantam kapak besar Xiao Chen, dan serangan menakutkan itu memaksa Xiao Chen mundur beberapa langkah. Lalu setelah menstabilkan tubuhnya angin gelap dan dingin pun bergegas menuju ke titik fatal di punggungnya dengan gerakan ganas dan licik. Sehingga Xiao Chen pun memutar tubuhnya dan mengayunkan kapak di belakangnya, lalu kapak pun segera membuat serangan tersebut segera terbang. Meskipun Xiao Chen telah memblokir serangan berbahaya ini, namun seluruh lengannya terasa sedikit mati rasa. Sementara itu sosok Hun Mou pun muncul di kepala kata kutukan jiwa, lalu dirinya pun berkata kepada Xiao Chen, terlepas dari seberapa berpengalaman Xiao Chen, namun Hun Mou ini akan mampu melampaui Xiao Chen dalam hal kekuatan. Menanggapi hal itu sosok Xiao Chen pun segera melintas dan muncul di udara.
namun tidak ada satupun fluktuasi yang muncul di wajahnya. Akan tetapi Doqi yang sangat luas dan perkasa yang di sekitar tubuhnya tiba-tiba melemah, lalu kedua tangannya segera mencengkram gagang kapak lebih erat saat dirinya mengangkatnya di atas kepalanya. Setelah itu Xiao Chen pun segera berkata, "Satu serangan kapak ini maka Xiao Chen akan menghabisi Hun Mou." Hun Mou pun menunjukkan wajah yang sedikit dingin ketika dirinya mendengar kesombongan ini, sehingga Doqi yang perkasa di dalam tubuhnya dengan cepat beredar seperti air banjir, lalu Doqi membentuk pusaran Doqi yang tidak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya, sementara itu aura Xiao Chen pun tiba-tiba meletus saat petir mulai menyambar, sehingga auranya seperti pilar udara yang sebenarnya saat melesat ke arah awan. Dan aspek yang paling mengejutkan adalah, Xiao Chen saat ini telah melonjak ke tingkat lanjut dari bintang kelima kelas Doseng, sehingga menyebabkan wajah Hun Mou pun berubah drastis saat dirinya merasakan aura Xiao Chen yang tiba-tiba menyusulnya. Meskipun begitu Xiao Chen pun tidak memberi waktu untuk bereaksi ketika auranya melonjak, karena kapak darah di tangannya pun tiba-tiba membuat lengkungan aneh di langit. Dan dengan segera setelah itu garis berdarah setebal ibu jari muncul di langit, lalu udara yang dipotong garis berdarah itu sepertinya telah terpotong menjadi dua, kemudian petir pun bergemuruh saat aura berdarah membumbung ke langit, sementara keinginan membunuh pun bergejolak. Saat ini Hun Mou pun merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin saat dirinya menghadapi garis berdarah yang aneh yang dengan cepat membesar di matanya. Lalu aura kematian diam-diam muncul dari lubuk hatinya, akan tetapi untungnya dirinya bukan orang biasa, sehingga dirinya pun dengan cepat menekan kepanikan di hatinya dan kebrutalan muncul di wajahnya yang kisut. Lalu pada saat yang bersamaan tangan Hun Mou pun segera menekan kepala kata kutukan jiwa di depan banyak pasang mata, sehingga kata kutukan jiwa pun segera mengeluarkan teriakan tajam saat cahaya darah segera meletus, dan semua orang menyaksikan tubuh besar dari katak ini segera meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya itu pun berubah menjadi genangan darah kental yang ditelan ke perut Hun Mou. Lalu setelah itu tubuh Hun Mou pun mulai memuntahkan kumpulan darah, dan sekilas dirinya tampak cukup menakutkan. Lalu Doqi yang perkasa yang berlama-lama di sekujur tubuhnya tampak cukup menakutkan, kemudian teriakan yang menggetarkan bumi pun segera keluar dari mulut Hun Mou, dan energi dunia dengan cepat berkumpul di mulut Hun Mou yang luar biasa besar. Lalu dalam sekejap bola darah kental pun segera muncul di mulutnya, sedangkan bola darah yang baru saja muncul akhirnya bertabrakan dengan garis darah yang meluncur melintas langit, sehingga ledakan pun segera terjadi dengan cahaya darah yang kuat menyebar saat tabrakan cahaya pun menyelimuti seluruh pegunungan dengan warna merah tua. Bahkan beberapa emosi kekerasan diam-diam muncul di hati beberapa individu yang itu lebih lemah, dan hal ini menyebabkan mata mereka menjadi merah padam. Akan tetapi beruntung mereka yang datang adalah individu dengan kekuatan yang kuat, sehingga kekuatan mereka mampu melindungi mereka dari kekerasan yang sangat menakutkan ini. Sementara itu mata kelompok Xiao Yan di gunung jatuh terus memindai bola berwarna darah yang berukuran ribuan meter, karena meskipun ada jarak yang sangat jauh di antara mereka dan bola, namun mereka masih bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam bola darah. Tentu saja Xiao Yan pun bertanya-tanya, di manakah leluhur Xiao Chen? Bersamaan dengan itu dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari bola cahaya berwarna darah yang besar, dan kedua sosok ini dengan berat menembak ke gunung yang berbeda, lalu kekuatan yang menakutkan mengguncang kedua gunung ini sampai runtuh, bahkan kedua belah pihak pun terkejut setelah melihat penampilan menyedihkan dari dua individu ini. Jelas saja pada saat ini tidak ada yang mengharapkan mereka bertarung dengan kekejaman seperti itu. Lalu Xiao Chen pun segera bangkit dan menyeka jejak darah di wajahnya. Setelah itu dirinya memelototi wajah tua Hun Mou di kejauhan dan matanya menjadi agak serius. Saat ini Xiao Chen sedang mengendalikan tubuhnya yang agak lemah dan perlahan mendarat di samping Xiao Yan. Lalu pada saat ini Xiao Chen dan Hun Mou tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung, sementara cedera Xiao Chen adalah akibat dari kelelahan. Akan tetapi Hun Mou ini benar-benar sedikit menderita, sehingga Xiao Yan pun buru-buru bertanya setelah melihat Xiao Chen yang mendarat.
Xiao Yan bertanya, apakah leluhur Xiao Chen baik-baik saja? Pada saat yang sama Xiao Yan pun dengan cepat memberi Xiao Chen pil obat yang memancarkan aroma obat, sehingga Xiao Chen pun menerima pil obat dan menelannya sebelum akhirnya berkata, saya baik-baik saja. Namun Xiao Chen khawatir pertandingan ini juga imbang, sehingga dengan begitu mereka harus mengandalkan Xiao Yan untuk babak final, sedangkan Yao Lao dan yang lainnya di samping tanpa sadar tertawa pahit, karena 2 dari 3 pertandingan ini berakhir imbang. Sehingga dengan begitu berarti pertandingan terpenting akan jatuh ke tangan Xiao Yan. Sementara itu kepala Aula Jiwa pun dengan erat mengerutkan kening dan jelas dirinya sedikit tidak puas dengan hasil yang diperoleh oleh Hun Mou. Lalu di sisi lain mata Hun Qian Mou pun segera melirik Xiao Yan di kejauhan saat dirinya berkata kepada kepala Aula Jiwa, dirinya meminta Hun Miseng untuk mempersiapkan dirinya, karena pertandingan terakhir adalah antara dirinya dan Xiao Yan. Lalu pertandingan antara mereka berdua akan menentukan pemenang kali ini. Tentu saja kepala Hall of Soul pun sedikit mengangguk setelah mendengar perkataan ini, lalu Hun Mou pun segera berkata, bocah ini sangat licik dan memiliki Purifying Demonic Lotus Flame, jadi kepala Aula sebaiknya tidak berakhir kalah, dan secara tidak terduga kepala Aula Jiwa pun tanpa sadar bertukar pukulan dengan Hun Qian Mou di sampingnya. Lalu senyum aneh melintas di matanya dan kepala Aula Jiwa pun segera mengayunkan lengan bajunya dan perlahan melangkah maju. Setelah itu dirinya pun segera berkata, kepala ini ingin merasakan betapa kuatnya Purifying Demonic Lotus Flame di tangan Xiao Yan, sehingga membuat banyak pasang mata di sekitar pegunungan mengeluarkan keterkejutan ketika melihat kepala Hall of Soul melangkah maju. Karena nama ganas dari kepala Hall of Soul ini pernah didapatkan di dataran tengah, dan telah mencapai tahap di mana seseorang gemetar ketakutan walaupun hanya dengan mendengar namanya, dan jika seseorang ingin memberi peringkat individu teratas di dataran tengah, maka kepala Aula Jiwa Hun Miseng akan mengambil kursi teratas. Lalu tidak lama kepala Aula Jiwa pun segera berkata, 2 hasil imbang dalam 3 pertarungan dan ini akan mengejutkan dirinya. Akan tetapi ini tidak akan dapat mengubah hasil akhir. Lalu Xiao Yan pun bertukar pandangan dengan kepala Aula Jiwa, dan aliran tersembunyi melonjak lalu suhu udara tampaknya telah singkat pada saat ini. Setelah itu Xiao Yan pun segera menjawab dengan lembut, mereka terkadang tidak boleh terlalu percaya diri, oleh karena itu pada saat ini kepala Aula Jiwa seharusnya menjaga dirinya sendiri. Tentu saja semua orang pun merasa sedikit bersemangat di hati mereka setelah mendengar perdebatan verbal ini, karena pertarungan ini adalah pertarungan yang paling penting pada hari ini. Lalu satu pihak adalah kepala Hall of Soul, dan dari sudut pandang tertentu Xiao Yan dapat dianggap sebagai pemimpin dari Sky Mansion Aliansi, sehingga pertarungan antara keduanya akan menentukan pemenang dan pecundang dalam pertempuran ini.